Sures? Sures, ada apa? Iya, katakan saja. Ada apa, Kami Nak? menunggumu. Bicaralah. Katakan saja, tidak usah malu-malu. Bicara Bicara, saja. Sures. Kau kan tunangan Ayo, ya. katakan bicara. Kenapa, Sures? Katakan saja, Sures. Kami semua menunggumu. Ayo kakak, cepat katakan. Sebenarnya kau mau bicara apa? Dengar ya, fotografer tadi menelpon. Dia bilang akan kirimkan foto acara pertunangan sore ini. Lupakan dia. Aku sudah punya fotonya. Tunjukkan pada kami juga ya. Kau tidak mengatakan apapun. Kau ingin mengatakan sesuatu, Nak? Aku ingin katakan bahwa kalian semua jangan khawatir. Aha. Aku akan selalu bersama kalian. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian sedetik pun. Aku harus pergi. Iya. Tunggu, Sures. Dapatkan bintangnya Ratsna ya. Aku akan memberikan padamu untuk pengamanan. Iparnya menginginkannya segera. Kau tahu kan? Baiklah. Ya sudah, dapatkan segera. Kau harus menyimpannya di kamar. Iya. Mereka sangat baik ya. Pragya, aku ingin bicara denganmu. Ayo cepat. Yang itu Ada juga. apa? Kenapa bicaranya harus di Raja, sini? katakan padanya. Pragya, kau menggagalkan rencana Sures. Aku menggagalkannya. Dia ingin bicara denganmu secara pribadi. Masa kau Iya, tidak benar. tahu? Kalian ini aneh, aku tidak mau. Pragya, hei, bukankah kau sudah bertunangan dengannya? Iya. Dia pasti ingin menghabiskan waktu bersamamu. Iya, dia Dan benar bicara tanganmu. seperti itu, Racu. Dia mengatakan yang sebenarnya karena kalian itu sudah bertunangan. Jadi tidak apa-apa kan? Jangan malu-malu. Sures tidak suka hal itu. Sudahlah, semua pria itu sama saja. Selain itu, siapa yang tidak suka menjadi romantis dengan calon istrinya? Ya kan? Jangan percaya pada kami. Kau akan tahu ketika Sures ada di sampingmu. Iya, itu benar. Kita lanjutkan nanti ya. Bagaimana? Kalian ini menyebalkan. Hei, tunggu sebentar. Oh ya, Pragya. Coba kau periksa. Kalau Sures menemukan bintangnya Ratsna. Ya. Akan kuperiksa. Bagaimana aku memberitahu semua orang bahwa aku mencintaimu dan bukannya Pragya? Aku harus katakan yang sebenarnya pada Pragya. Aku ingin katakan sesuatu. Jadi cobalah untuk Aku mengerti. tahu apa yang ingin kau katakan. Kau tahu yang ingin kukatakan. Bagaimana menurutmu? Sures, dengar. Sejujurnya, aku sangat gugup tentang semua ini. Aku tahu kau juga gugup, kan? Sebelum menikah, bagaimana kita bisa... Maksudku, bisakah kita menunggu sampai kita menikah? Kenapa kita harus menunggu sampai menikah? Apa yang ingin... Dengarkan aku, Sures. Purvi dan Ratsna sudah memberitahuku apa yang kau inginkan. Tapi aku... Pragya, kau tidak mengerti. Sebenarnya biarkan saja. Biarkan saja.
Maafkan aku. Dia tidak ingin menciumku, iya kan? Aku pergi. Sures. Sebetulnya apa yang kalian bicarakan? Kenapa kamu kelihatan sedih? Jangan bilang kalau dia mendekatimu dan kau menolaknya. Itu tidak boleh dilakukan Tunggu sebelum dulu. Ya menikah. ampun, kau menolaknya secara langsung. Itulah sebabnya Sures pergi dengan marah. Apa? Dia terlihat marah. Kalian berdua kan sudah bertunangan. Dia memiliki hak atas dirimu dan kamu menolaknya secara langsung. Itu tidak bagus. Sebenarnya di pipinya itu. Pipi? Memangnya Sures itu anak kecil yang kamu cium pipinya? Kalau begitu sekarang kau pergilah dan cium pipi satunya. Mungkin dia akan senang. Tidak, aku. Tidak ada tapi-tapian. Pergi sana. Pergi ya, tolonglah. Kau tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya di sini. Sures, sudah. Tinggalkan Apa aku yang kau pergi. lakukan? Hah? Sures, melampiaskan kemarahanmu pada Tiang tidak akan membantu menyelesaikan masalahmu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Dengarkan aku. Kau harus bilang yang sebenarnya. Jika kau tidak bisa bicara langsung, telepon dia. Kau ingin aku meneleponnya? Baik, aku akan meneleponnya. Apa yang harus kukatakan padanya? Katakan, apa harus kukatakan padanya bahwa dia menyukaiku? Tapi justru aku memimpikan adiknya, atau harus kukatakan padanya bahwa semua harapan dan mimpinya akan hancur. Dan aku harus bertanggung jawab untuk masalah ini. Orang yang selama ini dia anggap sahabatnya, orang yang dia pedulikan, tapi justru telah mengkhianati cintanya. Yang akan membuat Rahmat sedih hatinya. Orang yang selama ini dia bagi perasaannya, justru menghancurkan hatinya. Keluarga yang sangat menghormatiku akan merusak hidupnya. Lalu apakah ini yang harus kukatakan padanya? Katakan padaku, apa ini yang harus kukatakan? Sures, aku setuju ini tidak mudah, tapi kau harus menjernihkan kesalahpahaman pada Tapi semua ini orang. bukan salah orang lain. Ini adalah kesalahanku karena aku tidak bisa berbicara dengan baik. Dan aku gagal untuk mengungkapkannya. Dan semua kebingungan yang sudah terjadi ini karena aku. Jadi kalau sampai aku menghancurkan hati Pragya, Bulbul pasti akan membenciku. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana segalanya akan baik-baik saja? Aku orang yang tidak berguna. Aku hanya bisa memperbaiki tiang lampu. Bahkan aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Aku sudah mengeluh selama 10 menit. Lihat, ini belum diperbaiki. Sures, jangan katakan pada Pragya kalau kau tidak mau. Telepon Bulbul dan katakan semuanya. Aku terjebak di sini. Di mana ponselku? Sures. Iya, Sures. Ini Bulbul, ayo bicara. Tidak. Ambil ponselnya dan bicara. Ayo. Cepat. Halo? Halo, Sures? Sures, kenapa kau tidak bicara? Aku mau memberitahumu sesuatu. Katakanlah. Bulbul, aku tidak mencintai Pragya. Sures, kita bicaranya nanti lagi ya. Bosku sudah datang, oke? Sures tidak ada di sini.
Benar-benar sial. Pak, aku... Sebenarnya aku tidak tahu bagaimana kancingku bisa lepas. Setiap kali kau berada di depanku, sesuatu pasti terjadi. Terakhir kali seseorang menumpahkan teh dan sekarang kancing lepas. Dari awal, aku sudah tahu kalau dia punya niat buruk padaku. Sekarang tolong dengar. Kita harus tetap terjaga sepanjang malam. Kita harus memberikan presentasi dan perjalanannya cukup panjang. Kita akan mulai bekerja setelah istirahat. Ya ampun, keterlaluan. Teganya kau. Pak Purap, jangan coba-coba mendekatiku. Kalau kau mendekatiku, aku akan membunuhmu. Jauhkan pisaunya, jangan bercanda. Kau pikir aku akan melakukan apa yang para gadis lakukan karena kau kaya? Apa yang sedang kau lakukan? Jauhkan pisaunya. Kau keliru menilaiku. Aku tahu betul laki-laki seperti apa dirimu itu. Aku tahu betul niatmu. Makanya kau mendengarkan musik romantis ketika aku duduk di dalam mobilmu. Lalu kau mengunci pintunya dengan sengaja. Hanya satu kamar kosong di hotel yang besar ini itu tidak mungkin. Dan lihatlah, masa kebetulan semua kancing lepas saat di pintu? Kancingnya lepas. Menurutmu aku tidak pernah nonton film India? Aku sudah tahu kalau ini bagian dari trikmu, Pak Purap. Tuan, ini kunci kamarmu. Kunci kamar yang mana? Nyonya, sebenarnya Tuan sudah memesan kamar tambahan dan dia bahkan membayar ekstra. Jadi kami meminta salah satu tamu kami dan ada kamar yang kosong untuknya. Ini kuncinya untuk nomor 1015. Aku taruh di sini. Kamar Ya, terpisah. terpisah. Kamar apa saja, terpisah dari honeymoon ini. Aku sudah coba untuk menjelaskan padamu. Jika tidak ada kamar lain, aku akan tidur di mobil karena aku tidak mau berbagi kamar denganmu. Kau mencoba untuk membunuhku, iya kan? Tidak, Pak. Tunggu, diam! Menurutmu aku memesan honeymoon suite ini karena aku ingin berduaan dengan gadis sepertimu? Ya Tuhan, tidak. Tidak. Bagaimana kau bisa memikirkannya? Kau mungkin terlihat cantik di antara gadis-gadis di lingkunganmu. Tapi kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gadis yang jatuh cinta padaku. Kau paham? Satu lagi, jika kau menyukai film India, pergi dan jadilah aktris. Kau tidak perlu bekerja di kantorku. Dengar Nona Bulbul, aku memainkan musik romantis di mobil karena aku merasa ngantuk melihat wajahmu yang membosankan itu. Aku muak. Dan kancing baju ini, menurutmu aku sengaja melepaskan kancingnya? Apa kau gila? Kancingnya terlepas di pintu. Apa menurutmu kau gadis paling cantik di seluruh dunia ini? Dan aku ingin bermesraan denganmu, begitu? Tolong, dengarkan aku. Meskipun kau gadis terakhir di muka bumi ini dan mengancam ingin membunuhku, aku tidak mau menyentuhmu. Aku tidak suka gadis sepertimu. Dan sekarang, tinggallah di istana seperti ratu kecantikan. Aku pergi. Hal ini tidak akan terjadi jika aku datang dengan beberapa karyawan lainnya. Ya ampun, apa yang sudah kulakukan? Ketika aku melihat wajah cerahmu setiap pagi, aku lupa akan terowongan. Ketika kau menyentuhku secara tidak sengaja saat menyajikan untukku, aku merasa aku menyentuh kawat listrik. Hari ini ketika kau pergi ke konser Abi bersamaku untuk pertama kali, kerumunan di jalan, kotoran, polusi, semuanya lengkap. Aku hanya bisa mendengar suaramu dan melihat wajahmu di dalam cermin. Aku harap kau terus berbicara dan tertawa saat kau duduk di belakangku dan jalanan tidak akan berakhir. Aku menulis surat setiap hari, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa memberikan ini padamu. Kakak, Suras membawakanku mawar merah. Dia pikir kau sedang sendirian di dapur dan dia akan meminangmu. Tapi dia menemukanku dan memberikan mawarnya padaku. Ini untuk siapa?
Lihat ini, Kakak, fotonya ayo bagus-bagus kesini kan? bergabung bersama kami. Kami sedang melihat foto. Sures, kemarilah. Lucu ya. Kemari, nak. Lihat ini. Fotonya bagus-bagus ya. Pinjam sebentar. Lihat ini. Fotonya bagus semua ini, Kak. ya. Kakak suka seseorang, tapi kakak malah melihat orang lain. Siapa yang kakak lihat? Pragia atau Bulbul? Hah? Wah, kakak malu. Di mana Pragia? Ayo panggilkan dia. Biar dia melihat bagaimana kakak tersipu. Oh, iya. Gimana Pragia? Sepertinya dia di teras. Atau jangan-jangan dia sedang menunggu bintang jatuh. Waktu terakhir dia melihat, Suras langsung melamarnya. Sekarang dia membuat keinginan agar menikah lebih awal. Benarkah? Iya benar juga. Ratsna, itu mustahil. Kakak Foto mau ini kemana ketika lagi? mereka tukar cinta. Sebentar. Lihat, Ya. coba lihat. Wah, Di sini saja, Kak. itu saat melihat. Pragia, aku ingin katakan sesuatu. Katakan. Aku ingin katakan bahwa aku ingin katakan bahwa Kau tidak mencintaiku, tapi mencintai Bulbul, kan? bagaimana kau? Ketika aku keluar dari kamar nenek, Purvi dan Ratsna mengatakan bahwa kau kecewa padaku. Dan aku harus bicara padamu. Lalu aku pergi ke tempatmu untuk menenangkanmu. Aku membuat kesalahan besar. Aku tidak ingin menyakiti perasaan. Bagaimana bisa, Sures? Kau adalah sahabat terbaikku. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kenapa kau melakukannya, Sures? Jawab aku. Aku ingin jawabannya, Sures. Aku sudah berkompromi dengan kehidupan dan aku sangat praktis. Cintamu membuatku begitu lemah, Sures. Aku memohon pada bintang untuk membantu mewujudkan semua impianku tanpa berpikir. Sebenarnya impianku itu sangat tidak berdasar sama sekali. Aku tidak pernah berharap apapun di dalam kehidupanku. Jadi aku tidak pernah mengeluh sama sekali di dalam hidupku. Kenapa kau memberiku harapan semu, Sures? Kenapa kau tidak membiarkanku menyadari bahwa aku ini begitu jelek? Tidak ada yang datang dalam kehidupanku. Kenapa kau melakukan ini, Sures? Kenapa kau mengatakan kalau aku ini istimewa? Kenapa kau ucapkan selamat tidur melalui jendela setiap malam? Kenapa kau mengantarkanku ke kampus setiap pagi? Kenapa kau selalu membantuku? Kenapa kau tidak ingin aku menikah dengan Tarun? Jawab aku. Kenapa
kau juga memberikan aku mawar jika kau memang tidak mencintaiku? Kenapa kau memberiku hadiah cincin? Lalu kenapa kau juga melamarku di teras? Ayo jawab aku, Sures. Aku ingin sebuah jawaban. Kenapa kau lakukan semua ini? Kenapa? Pragia, kau wanita sempurna. Akulah laki-laki yang tidak sempurna. Inilah aku. Lalu, kenapa kau tidak mencintaiku, Sures? Kenapa kau tidak mencintaiku? Katakan. Kenapa kau tidak mencintaiku, Sures? Katakan. Jawab aku, Sures.